Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narochas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Paul Morphy melawan James McConnell. Permainan ini terjadi pada 1849, yang bertempat di New Orleans. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Paul Morphy sebagai putih dan McConnell memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3, dan kali ini dibalas variasinya sendiri, yaitu menteri F6 atau McConnell defense. Sebenarnya variasi ini sangat jarang dipakai, karena selain menutupi jalan kuda, hitam juga menggerakkan menteri terlalu awal, yang akan menjadi target serangan putih dengan tempo pengembangan perwira. Oke, Morphy melanjutkan dengan kuda C3, ancaman kuda D5 mengancam menteri. Dibalas pion C6, mencegah kuda naik ke C5. Lalu D4, ancaman menteri kembali dengan pion kali E5. Ya, tentu saja pion kali D4 mengancam kuda. Paul Morphy terus mengancam menteri dengan pion E5, menteri ke G6, dan gajah D3 mengembangkan gajah dengan tempo menyerang menteri. Tapi menggerakkan gajah ke D3 berarti pion di G2 tidak terlindungi. Tentu McConnell menteri kali G2 sekaligus menyerang benteng. Dilanjut benteng ke G1 menyerang balik menteri, menteri kabur ke H3, dan benteng G3 masih mengancam menteri. Coba kita perhatikan, putih punya 1, 2, 3, 4, 5 perwira yang aktif untuk menyerang hitam. Sementara hitam terlihat sebaliknya dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 perwira yang sangat pasif. Oke, di sini menteri ke H5 dan benteng terus mengejar ke G5. Menteri kembali lagi ke H3, lalu gajah ke F1. Menteri harus kabur lagi ke E6. Tentu saja kuda kali D4 mengancam menteri. Menteri kabur ke E7, dan Morphy sedikit memberi nafas untuk McConnell dengan kuda E4. Lalu McConnell langsung saja menyerang benteng dengan pion H6. Dan sepertinya Morphy terlalu bersemangat untuk menyerang menteri, dan dia menggerakkan kuda ke F5. Coba kita analisis. Sebenarnya gerakan kuda ke F5 ini adalah gerakan blunder, karena McConnell bisa memainkan menteri B4 skak kuda. Jika kuda menutup skak, maka pion makan benteng. Serangan putih akan berakhir, bahkan kedudukan menjadi berbalik, karena hitam unggul satu benteng, dan juga benteng H berada di file kosong yang sudah siap mendobrak sayap raja putih. Oke, kembali ke permainan. Sayangnya McConnell tidak menyadari itu, dan malah menggerakkan menteri ke E6. Ya, simpel saja kuda D6 skak. Gajah kali kuda, dan dimakan kembali dengan kuda skak. Raja ke D8. Coba kita analisis gerakan lainnya. Raja ke F8 terlihat baik, tapi setelah gajah C4, menteri harus mundur ke E7. Dan dilanjut benteng F5, pion F7 ditekan 3 kali dan menjadi sangat berbahaya untuk hitam. Oke, kembali ke permainan. Di sini raja ke D8, Morphy masih juga mengancam menteri dengan gajah C4. Lalu menteri mundur ke E7. Sudah jelas, kuda kali F7 skak. Raja ke C7. Dan di posisi seperti ini, Paul Morphy memainkan menteri ke D6 skak ster. Ya, setelah menteri memakan menteri, pion kali menteri skak. Raja hanya bisa ke B6. Dilanjut gajah ke E3 skak. Pion menutup skak,
Pion ini sebenarnya juga tidak ada gunanya, karena Morphy tetap memakan pion dengan gajah, skak. Perlu diketahui, jika Raja C6, maka kuda D8 skakmat. Jadi Raja harus ke A5, dan benteng mundur ke G3. Ancaman skakmat dengan benteng A3. Dan sayangnya tidak ada gerakan yang bisa melindungi raja lagi. Ya, setelah pion ke B5, Morphy benteng ke A3 dan skakmat. 1-0 permainan dimenangkan oleh Paul Morphy. Jadi di video ini kita dapat belajar bahwa menggerakkan menteri terlalu awal bisa berakibat sangat fatal. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan temponya, maka itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga partai ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.